surga Tuhan Yesus, kami datang Bapa kehadiran-Mu pada pagi ini. Kami ucap syukur, terima kasih, Kau baik, Kau sangat baik, rahmat baik bagi kami Tuhan. Oh, pagi hari ini kami mau berkumpul tempat ini di rumah Bapa dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan baik Tuhan. Terima kasih. Kini saatnya Bapa untuk memuji Engkau. Kami mendengarkan sebagian firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa, agar firman disampaikan sungguh firman-Mu ya dan amin. Biar firman-Mu boleh mendewasakan setiap kami, boleh menguatkan iman kami. Amin. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, katakan amin. Haleluya. Semua sehat? Amin. Baik, saudara puji Tuhan. Tuhan, saya mau memberikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini yang terambil di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama ya. Hanya 2 ayat. 2 pasal 2 ayat ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Sudah ketemu? Amin. Baik ya, kita akan membacanya. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Haleluya. Berbagai orang yang mendengar firman Tuhan. Baik saudara-saudara terkasih Kristus, puji Tuhan. Kita ada di tempat ini pada pagi ini bukan suatu kebetulan, saudara. Saya percaya karena rencana Tuhan baik buat kita. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya, apakah ada di antara saudara yang tidak punya masalah? Ada nggak saudara? Ada nggak sih? Yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah, saudara. Entah itu besar, entah itu kecil, saudara ya. Ya, ada orang yang baru masalah kecil aja mengeluhnya, aduh Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Ya, bagaimana coba kemudian kayak ini yang tadi istri saya udah dioperasi 6 kali, saudara. Nah, udah naik meja operasi 6 kali, saudara. Ya, kok kita pikir-pikir, wow, luar biasa ya. Saya aja sebagai suaminya mendampingi, saya bilang, itu luar biasa ya. Saya bilang, Tuhan itu luar biasa memakai you. Saya percaya ada satu rencana yang luar biasa. Ya, ada dia juga boleh bersaksi di depan kita, menguatkan iman kita. Amin, saudara. Ya, jadi kalau kita ada masalah yang kecil, ya jangan, kita percaya aja deh, Tuhan baik. Tuhan baik, saudara. Amin. Ya, pastinya saya percaya tidak ada orang yang tidak punya masalah. Selama kita masih bernafas, saudara ya, selama kita belum pulang ke rumah Bapa, masalah itu pasti ada. Amin. Ya, biarpun masalah kecil. Jadi pada kesempatan ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam tadi yang kita sudah baca, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 ya. Jadi saudara sudah membacanya, kenapa kok Tuhan bilang itu suatu kebahagiaan kok kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Coba saudara, kalau kita renungkan, saya pernah saudara renungkan bahwa firman ini sudah, kok Tuhan bilang kita harus berbahagia. Kenapa kita harus berbahagia? Kok kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Aneh kan? Kalau orang dunia pikir kita orang gila kali ya. Nah, udah gila kali ya. Kok lu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, masalah, lu sudah berbahagia gitu. Luar biasa nggak? Tuhan kita tak terselami. Amin. Rencana dan tidak terselami oleh pikiran kita. Yang cuma sekepel, saudara, otak kita ya. Allah kita tuh besar, luar biasa. Ya, luar biasa, saudara, luar biasa. Ya, tapi semua terjadi dalam hidup kita itu semua seizin Tuhan. Amin. Ya, memang tidak ada yang mempunyai masalah. Ya kan? Kalau saya hidup, saya pengennya lurus-lurus saja tuh, baik-baik saja, happy-happy saja gitu. Ya, tapi ternyata apa? Tidak bisa, saudara. Tuhan bilang, ya, tak pernah ada lakukan, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri. Ya,
Artinya apa saudara? Jadi menjalani hidup ini nggak mungkin kita tuh lempeng-lempeng aja, happy-happy saja, nggak mungkin saudara, nggak mungkin. Ya, jadi ada rencana Tuhan yang tak disenangi oleh otak kita yang cuma sebel, saudara. Amin. Ya, jadi melalui nas ini, melalui firman ini kita akan diajak untuk memahami makna pencobaan dan bagaimana sikap kita, bagaimana sebagai orang percaya kita menghadapinya berbagai ujian di dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat. Yang pertama sukacita dalam pencobaan. Ya, bagaimana bersukacita lah. Ya, yang kadang kita bingung, apa sih kenapa sukacita? Ya. Yakobus memulai dengan pernyataan yang tampaknya berlawanan dengan logika dunia kita ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Secara manusiawi saudara, kalau kita sakit banyak enggak ya saudara? Kayaknya kenapa aku sakit gitu loh? Pernah saya makan udah sehat, ya saya olahraga gitu. Ada teman saya yang udah olahraga rajin, makanya sehat. Malah waktu rumah saya bilang gini saudara, Steven, saya kasih tahu kamu jangan masak di rice cooker, masak nasi jangan di rice cooker. Kenapa? Dia sekarang masak di rice cooker, ya lah. Lebih baik kamu pernah anak kayak zaman dulu, pakai langsung tuh, ya, diaronin gitu. Nah, karena apa? Kalau rice cooker itu mengandung ion listrik, itu nggak bagus buat kita. Itu bisa kanker. Dia udah terus apa lagi dia bilang? Jangan makan micin. Wah, dia orangnya strict sekali. Begitu nggak lama kemudian saya dengar apa sendiri, dia kanker saudara. Oh my God, saya bilang gitu, hah kanker? Ya, sampai lupa. Lama-lama ada makin merosot. Saya bilang orang yang udah sebegitu disiplinnya hidupnya, saya bilang masih juga mengalami, ya. Jadi nggak ada satu pun kita yang mau ya saudara. Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan sama kita, ucap syukur aja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, semua itu ada manfaatnya. Ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan pencobaan untuk apa? Menghancurkan saudara dan saya, saudara ya. Yang melainkan untuk apa? Memperkuat kita. Ya, untuk merasakan sukacita dalam pencobaan ini. Apa saudara? Yang pertama, kita perlu percaya bahwa Tuhan setia dan tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin saudara. Ya, Dia tahu saudara. Saya percaya. Memang saya dalam keadaan yang lemah, tapi saya percaya Tuhan akan menyatakan apa kuasanya atas hidup saya. Amin. Atas hidup saudara dan saya percaya saudara. Ya, Dia akan menyatakan kuasanya. Ya, percaya. Contohnya Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan apa saudara? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri di dalam dagingku, yaitu seorang pusat iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi saudara, seorang Paulus aja saudara, seorang Paulus yang memang dulu jahat sekali saudara. Mungkin orang bilang, oh dia kena karma tuh ya lah, karena dia dulunya jahat, ya lah. Jadi apa dia bilang, Tuhan menaruh duri dalam dagingnya. Untuk apa sih? Iblis menggocok dia, supaya apa? Dia tidak bisa meninggikan diri, saudara. Supaya dia nggak bisa meninggikan diri. Jadi kita kenapa? Mungkin dulu saya sombong, ya. Mungkin dulunya saya kasar, sejahat sama orang. Hati saya ini sirik sama orang. Ya. Coba terjadi sesuatu, kita koreksi diri kita. Tuhan, apa ya saya salah? Saya teringat sama si Sakeus saudara. Sakeus itu ya, dia begitu jahat sebenarnya, ya, menemani sama orang untuk memperkaya diri sendiri. Akhirnya begitu setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia bilang apa saudara? Tuhan, separuh dari harta kekayaan itu akan kuberikan. Dan kalau ada yang kurugikan 4 kali lipat aku bayar.
Itu artinya apa, saudara? Dia mau bayar segala kesalahan dia. Dia mau bayar. Jadi kalau saya pikir gini, kenapa ya? Misalnya saya tuh ada masalah ini sakit. Oh ya, mungkin dulu saya pernah jahat sama orang. Ya, mungkinnya ini kan Tuhan bilang Tuhan tuh setia dan adil. Ya, setia dan adil. Jadi kalau Tuhan bilang seperti orang mencuri, ada hukuman nggak? Pasti dihukum. Kalau ketangkapnya pasti dihukum. Jadi saya pikir mungkin kalau saya sedang mengalami kesusahan, oh mungkin kemarin saya berbuat jahat ke orang, mungkin saya berbuat dosa sama orang, ya saya menyakiti orang, ya mungkin ini yang saya harus terima. Tapi yang luar biasanya kita punya Allah yang luar biasa. Ya, Dia Maha Adil dan Maha Kasih. Ya, bagi kita orang-orang yang terpilih, kita sudah diselamatkan. Jadi mujizat terbesar apa dalam hidup kita? Diselamatkan. Bukan penyakit kita sembuh, saudara. Amin. Jadi bukan kita sembuh, saudara. Jadi jangan bilang Tuhan saya ingin mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan bilang, wah luar biasa. Kalau kita renungkan, wah kayaknya Tuhan saya tak sanggup, Tuhan. Saya tak sanggup. Tapi karena kasih karunia anugerah Tuhan yang menyanggupan kita. Amin. Ada sampai saat ini Dia menyanggupan saudara dan saya. Haleluya. Jadi kita percaya bahwa semua hidup itu kita pilihan. Amin, saudara ya. Jadi kalau kita berbuat yang enggak, misalnya kita mau narkoba, ya lu terima akibatnya. Tuhan nggak pernah larang-larang kita, ya Pak. Tuhan kita punya kehendak bebas yang kita mau lakukan, tapi Tuhan bilang, ingat semua ada sebab dan akibat. Lalu di sini kita lihat lagi siapa, saudara? Musa. Musa membelah laut, saudara. Coba, membelah laut itu siapa? Untuk bangsa Israel agar dia selamat sampai ke tanah perjanjian. Itu kira-kira luar biasa lah pencobaan Musa, saudara. Ya, dia di tanah Mesir udah enak-enak, saudara, jadi anak Fir'aun. Kira-kira hidup mewah nggak, saudara? Hidup mewah. Dia harus bawa bangsa Israel keluar. Itu urut apa? Kira-kira pekerjaan yang berat kan? Berat. Bangsa Israel begitu dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Coba. Begitu di padang gurun aja banyak yang orang-orang Musa, ya, yang minta makanlah, yang minta minumlah, sampai Musa akhirnya apa? Musa, saat manusia dia emosi, ya, dia kesal, dipukul ke batu. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Wow. Gila nggak? Udah berjuang segitu hebatnya, saudara. Ya, begitu susahnya sampai di padang gurun 40 tahun. Tuhan bilang, kamu tidak masuk tanah perjanjian. Wah, luar biasa, saudara. Ya ingat jadi saudara. Ya di dalam hidup kita nih, jangan pikir kita, oh saya kan udah berbuat baik, gini-gini, saya udah menyumbang, saya udah menolong orang. Ingat saudara, ada endingnya. Ya, ending hidup kita. Akhir hidup kita, apa yang kita perbuat, saudara? Jangan sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Wah, sia-sia lah hidup kita. Sia-sia, saudara. Itu penyesalan yang sudah tidak ada akhirnya, saudara. Ya, tidak ada ini. Lalu di sini juga saya beri contoh, ada siapa? Ada Yusuf. Yusuf sama, saudara. Dijual, difitnah, penjara, saudara. Untuk apa, saudara? Ternyata kalau kita pikir, kesian banget si Yusuf ya, sampai begitu hidupnya tersiksa. Ternyata apa? Ada satu rencana Tuhan. Ya, kalau Yusuf tidak ke Mesir, bangsa Israel akan mati kelaparan. Ya, dengan adanya Yusuf sampai ke Mesir, Yusuf bisa menolong saudara-saudara, bisa menolong bangsa yang begitu besar. Ya, jadi Yusuf dia ada satu perkataan dia yang luar biasa yang saya baca dalam Alkitab. Dia bilang apa, saudara-saudara? Ketika saudara-saudara yang sudah dikumpulkan, baru dia mengaku siapa dia. Saya Yusuf yang kamu jual. Wah, saudara takut luar biasa. Dia nggak mengira itu si Yusuf. Coba perkataan yang luar biasa dari Yusuf. Yusuf bilang apa? Tenang saudaraku, aku mengasihi engkau. Untuk itulah Allah mengutus aku duluan ke tanah Mesir supaya bangsaku selamat.
Dia nggak benci, dia nggak marah saudara sama bangsa Israel, saudara-saudaranya yang menyakiti dia, yang menjual dia, saudara. Dia nggak sakit hati, ya. Itu luar biasa saudara, pengorbanannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Dia punya hati karena dia apa saudara? Dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah Allah yang setia dan adil. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, jangan pernah mengeluhkan Tuhan. Jangan pernah menghujat Tuhan apalagi, saudara. Ya, jangan saudara. Kita bersyukur saja. Tuhan katakan jadi ingat, mujizat terbesar dalam hidup kita bukan kita disembuhkan, bukan kita diberkati, melainkan kita semua sudah diselamatkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kita ada di sini orang-orang yang diselamatkan. Amin. Lalu yang kedua dikatakan sebagai anak-anak Tuhan melalui pencobaan agar kita memiliki apa? Memiliki perspektif yang lebih luas bahwa pencobaan ada sebagian dari rencana besar Tuhan. Tadi saya bilang, wow, kalau secara pikiran kita yang sempit, wah mengikut Tuhan itu kok susah banget ya. Jadi mengikut susah itu banyak banget tangannya gitu. Ya, ternyata ada satu tujuan yang mulia. Ya, saya percaya setiap kita yang ada di sini, memang kita bukan orang yang bebas dari masalah. Tapi saya percaya ada satu tujuan hidup yang Tuhan rencanakan dalam setiap kita. Ya, jadi saudara ingat. Jadi kalau kita mau berbuat yang gak baik, mau berbuat yang jahat, ingat Tuhan, kita ini alat Tuhan. Ya, amin. Kita ini alat Tuhan. Kita mau sedang dipakai Tuhan, sedang dipakai Tuhan. Ya, kayak tadi saya dengar si tante ini bilang, ya tadi gue tungguin lo, mana lo kayak gitu berarti. Nah itu suatu alatnya supaya apa? Dia encourage teman-teman, ayo ibadah, ayo kita ibadah. Jadi setiap kita punya talenta masing-masing, saudara ya. Ada talenta musik, ada yang menyanyi, saudara. Ada juga yang bagian pemasaran, saudara ya nggak? Pemasaran jiwa, ya nggak? Dipakai Tuhan nggak? Dipakai Tuhan, saudara. Itu penting, saudara. Kalau nggak ada bagian pemasaran, ini nggak ada yang datang, saudara di sini ya nggak, saudara? Wah, kita kemudian Tuhan, haleluya. Jadi sukacita di dalam percobaan adalah hasil dari iman yang matang, saudara. Jadi ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya adalah ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kita percaya saudara ini orang-orang yang terpanggil, kita semua terpanggil, saudara. Kita terpanggil ada di tempat ini. Ya, jadi ada rencana Tuhan yang luar biasa buat saudara dan saya. Kita mau dipakai Tuhan, amin. Kita mau dipakai sebagai alatnya Tuhan. Wah luar biasa. Saudara, tidak semua orang, tidak semua orang dipanggil Tuhan, saudara, amin. Berbeda apa? Bukan karena engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Wah luar biasa. Tuhan pilihan, amin. Kita orang yang pilih Tuhan, bangga nggak saudara? Bangga saudara. Kita bangga saudara. Dari berjuta-juta manusia kita ada di tempat ini, wah luar biasa. Tuhan tidak, jangan pikir, oh cuma segini orang yang, tapi ingat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita mau beribadah pada Tuhan, ingat saudara, ada orang itu misalnya bilang, lu datang dong, kalau lu datang nggak enak nih, gini. Jangan ibadah karena orang saudara, ya jangan ibadah karena teman kita. Ada yang bilang ya lu kok enggak, saya datangnya agak cuma tengah doangan. Dia bilang, kalau aku nggak datang, ya gue mau pulang aja. Jangan pulang, saya bilang. Masa pulang? Saya bilang, jangan, tunggu. Saya bilang, saya tadi ada urusan sedikit. Saya bilang, ntar saya sampai. Baru dia duduk saudara. Ya, ini cuma dia pulang. Coba, iman kayak gitu, gimana iman tempe, saudara. Ya nggak, saya bilang, wah, saya bilang, ini nih. Jadi kita harus tahu
kita mau ibadah, kita mau datang siapa? Kita mau bertemu dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Yang luar biasa Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Lalu yang kedua, ya, ujian menghasilkan ketekunan. Ujian menghasilkan. Di dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Amin. Saudara, Tuhan ingin apa? Kita menjadi iman yang matang, ya, iman yang dewasa, saudara. Jangan seperti anak-anak lagi, saudara. Ya, kayak tadi teman saya bilang, aduh, saya bilang, udah tua, saudara. Udah berumur, udah 50 lebih umurnya, hampir 60 kali ya saudara. Tapi ibadah begitu, nyari orang. Kalau nggak ada teman, saya bilang, gue tuh pokoknya ini dah. Kalau nggak ada tuh pulang. Ya, saya bilang sedih aja, saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, orang nggak, jadi kedewasaan iman orang tidak diukur dari umur, ya saudara ya. Ya tidak diukur dari umur, ya. Saya, anak saya, si Ibrahim, saya juga tertemplak sama dia, saudara, tertemplak. Memang saya bapaknya, saya lebih dewasa kan. Dia imannya, saya lihat imannya luar biasa, saudara. Dia bilang apa? Dan bisa nggak kalau hari Minggu ini jangan buka usaha, ya. Udah tutup aja deh, percaya deh Tuhan nanti bisa berkati ya hari yang lain. Dia bilang gitu. Aduh. Kalau katanya saudara, saya itu kan beli rambut kan, aku tahu gimana cuma beli rambut, datang mau warnain rambut, mau jadi rambut. Saya pikir ya udah gimana ya. Jadi saya tertemplak juga, saudara. Memang saya pikir memang ya, memang kita harus memprioritaskan dari Tuhan, ya saudara. Kita harus fokus hari Minggu, kita waktunya kita istirahat, kita beribadah sama Tuhan. Ya, tertemplak juga, saudara. Jadi umur tidak membuat kita lebih dewasa. Ya, Yakobus kemudian menjelaskan bahwa pencobaan ini adalah ujian terhadap iman kita. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita merupakan ujian, saudara. Seperti halnya emas, diuji, dibakar. Saat kira-kiranya tuh, aduh, kalau kita nih ya emas dibakar, sakitnya saudara, panas, sakit saudara. Untuk apa saudara? Untuk ketahuan kemurniannya saudara. Ya, seperti emas. Tuhan ingin saudara dan saya seperti emas yang murni, saudara ya. Jadi melalui pencobaan, Dia memurniakan saudara dan saya supaya kita kelihatan dosa, ya kan? Supaya Dia jelas lihat kita, lihat iman kita, ya kan? Dia jelas. Kalau iman lu kurang-kurang, ketahuan, saudara. Ya, jadi iman kita, Dia mau tahu kita mau punya iman yang murni. Ya, ketekunannya adalah kemampuan untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tetap percaya pada Tuhan memegang kendali. Ya, kita anak Tuhan pasti kita percaya bahwa kita hanya sebagai bapak dengan anak kita nggak mungkin dia susah itu di mana nggak mungkin saudara. Ya nggak apa-apa kan? Ya nggak mungkin saudara. Apalagi Dia Allah kita Tuhan Raja dan segala cipta langit dan bumi. Ketika ada masalah mungkin nggak dia tidak bertanggung jawab atas hidup kita, pasti Dia bertanggung jawab, saudara. Ya, saudara, kita berhadapan dengan ujian, ya, agar saudara kita dimampukan Tuhan. Kita bukan mempunyai iman yang ece-ece, saudara. Kita percaya memang semua itu boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya Tuhan luar biasa rencana dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan ya apa yang terjadi dalam itu bukan menghancurkan, tetapi untuk membangun ketahanan rohani di dalam hidup kita. Jadi ada beberapa makna dalam ujian ini. Ujian yang mengembangkan karakter kita. Tuh, karakter kita juga menguji dan dikembangkan. Yang tadinya lemah, gitu, ada masalah sedikit ya lemah. Melalui ujian Tuhan berikan kita kekuatan supaya kita misalnya dalam kemarin ada COVID, ya, waduh, semua kita susah, nggak bisa keluar, nggak bisa bekerja. Tapi kan kasih hikmat apa sebenarnya? Melalui COVID, ya ibu-ibu yang
rumah, jadi otaknya mikir tuh, ya, wah, gue bisa ini, bisa itu, dia langsung bisa ini itu, sudah itu hikmah dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan dia, kayak kemarin saya dengar ada present worship si Frank Mandi orang dia bilang waktu COVID saya nggak ada apa kegiatan, nggak ada ini, tapi ada rencana Tuhan yang di rumah memuji Tuhan. Akhirnya dia baru tahu, oh ada rencana Tuhan melalui dia COVID di rumah. Dia bisa menemukan beberapa pujian yang sekali luar biasa memberkati diri. Amin. Jadi saya percaya ya, rencana Tuhan itu bagi anak-anaknya pasti baik. Amin. Dia bisa menemukan album yang memberkati begitu banyak gereja, saudara. Wah, luar biasa. Jadi ketika saudara kita ada masalah, kita renungkan apa sih maksud Tuhan dalam hidup kita, ya kan, saudara? Kita renungkan, kita pikirkan, kita belajar untuk bersabar, ya, jangan cepat putus asa, ya. Nah, pasti ada maksud Tuhan. Ujian adalah proses pemurnian, ya. Ujian menghasilkan ketekunan, ya. Ketekunan dari saudara. Ujian menghasilkan apa? Kedewasaan rohani. Jadi kadang-kadang kita di gerejanya nggak disalahin aja marah, ya nggak, sama asal. Wah itu gimana? Itu belum dewasa itu saudara. Ya imannya belum dewasa, belum nggak disalahin. Pendeta nggak negur, kecewa, marah, nggak mau datang lagi. Ya rugi siapa saudara? Nah kitanya. Iman timbul dari pendengaran, saudara ya. Kalau kita dengar firman Tuhan, itu mendewasakan iman kita, menguatkan iman kita, saudara ya. Jadi jangan cepat tersinggung, saudara ya. Saudara di gereja jangan cepat tersinggung. Kalau tersinggung, saya katakan itu masih kerdil tuh imannya, masih anak-anak, saudara ya. Jangan. Kita mau jadi punya iman yang dewasa dalam Tuhan. Amin. Ya, melalui ujian Tuhan sedang membentuk kita sesuai dengan rencananya. Kita percaya itu, saudara ya. Jadi melalui ujian Tuhan sedang membentuk saudara dan saya agar mempunyai karakter yang matang, saudara. Ya, bukan setengah matang, mau yang matang, saudara, sehingga menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Jadi kemudian bagi Tuhan saya menang musik. Kita naikkan satu pujian, ku tak akan menyerah.
merubah karakter kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, ya kami boleh hari lepas hari boleh didewasakan mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk kembali tempat ini, berkati Pandi, berkati kesehatannya, istrinya, anak-anaknya Tuhan. Apa yang dikerjakan dibuat berhasil. Sembuhkan Tuhan istri Pandi. Dan percaya mujizat masih ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami percaya mujizat masih ada. Kita berdoa juga di tempat ini Tuhan. Biar semakin hari boleh bertambah-tambahkan, berbaca jiwa mulai dimenangkan. Kami minta jiwa baru Tuhan daripada Tuhan. Kami bisa mengundangkan jemaat Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa baru datang di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan kau kirimkan juga pekerja-pekerja Tuhan yang menyertai Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan ini semakin hari semakin besar, semakin memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan jangan hidup kami dalam pimpinan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya katakan, amin.